kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Ya, kita buka KSIPS-nya halaman 42. Kita akan bahas tentang sistem tanam paksa. Ya, sistem tanam paksa. Ya, sistem tanam paksa. Oke. Coba Luis, ada Luis? Ada? Mana Luis? Ada, Pak. Luis dibaca Luis halaman 42 yang nomor 3 tuh. Pak, suaranya kekecilan, Pak. Oh, Rizky ya. Tadi Rizky belum di absen ya, Rizky. 87 ya? Iya. Nggak kedengeran, Pak, suaranya kecil. Yang 42 yang pengaruh sistem tanam paksa ya, Pak? Sewa tanah yang atas. Oh, yang pengaruh sistem sewa tanah. Sewa tanah diperkenalkan di Jawa semasa pemerintahan pengalihan Inggris tahun 1811 sampai tahun 1816 oleh Gubernur Jenderal Stamford Raffles yang banyak menghimpun gagasan sewa tanah dari sistem pendapatan dari tanah Inggris. Sewa tanah didasarkan pada pemikiran pokok mengenai hak penguasa sebagai pemilik semua tanah yang ada. Thomas Stamford Raffles menyebut sewa tanah dan istilah landeli berikut. A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Sistem sewa tanah. Udah, sampai situ dulu bentar ya. Pengaruh sistem sewa tanah ya. Kita bahas tentang pengaruh sistem sewa tanah. Nah, pengaruh sistem sewa tanah itu apa sih? Nah, kita bahas nih. Sewa tanah diperkenalkan di Jawa semasa pemerintahan peralihan Inggris tahun 1811 sampai 1816 oleh Gubernur Jenderal Stamford Raffles. Jadi, sewa tanah itu diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Stamford Raffles ya, ditandain jangan sampai lupa. Pada tahun 1811 sampai 1816 yang banyak menghimpun gagasan sewa tanah dari sistem pendapatan dari tanah India Inggris ya. Jadi pada saat itu pemerintah Inggris ini berada di wilayah jajahannya yaitu di India. Nah, pada saat di India, nah dia menerapkan sistem sewa tanah seperti ini dan itu sukses ya. Tapi ketika dia di Indonesia banyak kendalanya. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, sistem sewa tanah itu dengan istilah land rent system. Nah, itu dikenal dengan istilah land rent system. Nah, tadi ketentuannya itu sebagai berikut. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanahnya. Ya, jadi walaupun dia pemilik tanah, dia harus membayar uang sewa kepada pemerintah Inggris. Terus harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Nah, kalau kondisi tanahnya bagus, subur, nah itu harganya akan mahal nantinya. Kenapa? Karena itu mempengaruhi pertumbuhan komoditas tanam atau pertaniannya gitu. Semakin baik tanahnya, semakin baik hasil yang didapat dari pertanian. Ya, tapi kalau dia tanahnya itu kurang baik, nah nanti akan menimbulkan efek yaitu harganya juga beda dengan yang tanahnya bagus. Terus pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Nah, sewa tanahnya ini harus dibayar dengan uang tunai.
Ya, tidak bisa dilakukan dengan barter atau dengan hal lain. Terus bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Nah, jadi pajak kepala itu maksudnya di dalam rumah tangga itu ada berapa orang nih, ya. Rumah tangganya itu ada berapa orang, misalnya ada 6 orang atau 4 orang. Nah, itu dihitung tuh, ya, satu orang per kepalanya berapa duit gitu pajaknya. Nah, nanti bayarnya itu ya satu keluarga itu ya ada 4 orang gitu ya. Jadi 4 orang harus membayarkan pajak. Kenapa? Karena dia tidak punya tanah gitu. Kalau dia nggak punya tanah, dia membayar hitungan pajaknya itu per kepala. Nah, ya. Terus lanjut lagi. Coba Abdul Rohim, mana Abdul Rohim? Iya, Pak. Lanjutin. Tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa Nah, yang tanah mana? juga yang Sistem Oh, sewa sistem tanah sewa. menggambarkan. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagai besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan, sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. A. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi milik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. B. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. C. Keterbatasan jumlah pegawai. D. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Sistem sewa tanah diperlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa kecuali daerah Batavia dan Parahyangan. Daerah-daerah Batavia umumnya telah memiliki milik swasta dan daerah-daerah Parahyangan merupakan daerah wajib tanaman kopi memberikan keuntungan besar kepada pemerintah. Adanya Ya, sewa tanah. tunggu dulu situ ya. Jadi pelaksanaan sistem sewa tanah ini ternyata menimbulkan beberapa kegagalan. Nah, kegagalan ini ada 4 nih ya. Kita lihat ya, yang pertama itu sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Jadi ada yang luasnya luas banget, ada yang tanahnya kecil banget gitu. Jadi tidak bisa menentukan harganya nih. Nah, pemerintah Inggris pada saat itu. Jadi pengen dipukul rata harganya tapi tidak bisa karena kan ada yang beda harganya, ada yang beda tanahnya luasnya gitu, jadi nggak bisa disamakan. Nah, ini menjadi kendala juga ya. Terus yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Nah, kenapa? Karena pada saat itu kan ilmu pengetahuan belum terlalu maksimal ya, belum bisa menentukan tanah ini subur atau enggak ya. Jadi kira-kira suburnya ini berapa persen dari luas tanahnya. Nah, itu belum bisa ditentuin tuh. Nah, makanya ini menjadi kendala juga nih. Kalau yang tanahnya luas banget misalnya ya, itu dia sedikit bingung tuh pemerintah Inggris. Ya, kira-kira nih lahannya seluas ini berhasil semua enggak ya gitu. Bisa bisa menghasilkan banyak nggak nih dari pertaniannya. Nah, itu. Jadi hal-hal seperti itulah yang menimbulkan efek negatif dari atau menimbulkan efek gagal ya dari sistem sewa tanah. Terus yang C, keterbatasan jumlah pegawai. Nah, ya, kenapa? Karena misalnya kalau jumlahnya masyarakat di satu daerah tuh ada 1.000 orang, sedangkan pegawainya cuma 100. Jadi kan 1:10. Nah, itu kurang maksimal gitu. Jadi karena terbatas anggotanya ya itulah yang menyebabkan terjadinya hal-hal seperti ini. Terus masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Nah, belum mengenal sistem uang. Kenapa? Ya karena pada zaman itu mereka taunya hanya sistem barter. Nah, kalau udah sistem barter mereka tahu tuh. Tapi kalau udah berupa uang, nah mereka bingung harus nukerin kemana nih ya uangnya gitu. Jadi hal-hal itulah yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam sistem sewa tanah ya. Jadi kegagalan sistem sewa tanah tuh tadi ada 4 ya, dilingkarin, ditandain.
Oke, lanjut ya. Coba Ayala ada, Ayala? Mana Ayala? Ayala ada? Ada, Pak. Dilanjut Neng yang dampak positifnya. Adanya sewa tanah yang dibuat oleh Raffles tersebut memiliki dampak positif dan negatif. A. Dampak positifnya sebagai berikut. 1. Memperkenalkan sewa tanah dengan titik berat pada pajak dan ekonomi uang atau moneter. 2. Menunjukkan pemerintahan yang sentralistis. 3. Menunjukkan gaya yang memadukan otoriter versus demokrasi. 4. Dihapuskannya kerja rodi dan upeti. 5. Kopi merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terjamin. B. Dampak negatifnya sebagai berikut. 1. Menumbuh kembangkan kebencian rakyat pemilik tanah. 2. Timbulnya kerugian yang cukup besar bagi pribumi. 3. Menumpahnya kekecewaan para sultan, bupati, dan bangsawan akibat pengambilan pajak secara langsung pada distrik-distrik dan desa-desa serta kepala-kepala rakyat. 4. Petani tidak boleh menjual, membeli, maupun menggadaikan tanah. Iya, oke. Jadi itu dampak positif dan negatifnya ya. Selain ada dampak negatif, pasti ada dampak positif ya. Ya, jadi antara negatif dan positif tuh udah pasti ada ya. Nggak mungkin semuanya negatif dan tidak mungkin semuanya positif. Pasti ada negatifnya dan pasti ada positifnya dalam sesuatu hal atau sesuatu keputusan yang telah dibuat gitu ya. Jadi kita lihat dampak positifnya. Dampak positifnya sebagai berikut. Nah, ada 5 tuh ditandain ya. Yang pertama, memperkenalkan sewa tanah dengan titik berat pada pajak. Jadi sistem sewa tanah tuh ibaratnya kalau yang sekarang nih disebutnya pajak ya. Kalau sekarang itu kita lebih kenalnya pajak bumi dan bangunan. Nah, inilah udah ada dari zaman Inggris pajak itu sistemnya ya. Jadi sistem tersebut yang masih sampai saat ini dipertahankan. Tetapi kalau saat ini kan dengan cara-cara yang lebih masuk akal dan lebih manusiawi gitu ya. Berbeda dengan zaman dulu. Kalau sekarang kan per meter nanti diukur NJOP ya, nilai jual objek pajak dan lain-lainnya. Kemudian diukur luas tanahnya berapa, terus tadi dikalikan berapa persen. Nah, baru ketemu pembayaran pajak bumi dan bangunannya. Terus yang kedua, menunjukkan pemerintahan yang sentralistis. Sentralistis itu maksudnya adalah terpusat ya. Terpusat atau ada di intinya. Ya, tidak bercabang-cabang gitu. Jadi kalau misalnya ada pembayaran pajak ya langsung ke pusatnya nih bayarnya. Jadi tidak bertangan-tangan gitu. Jadi kalau sentralistis itu artinya terpusat ya. Terus yang ketiga, menunjukkan gaya yang memadukan otoriter. Nah, otoriter itu artinya memaksakan kehendak ya atau bersifat menguasai dengan memaksakan kehendak. Nah, itu yang disebutkan dengan otoriter. Tidak ada belas kasihan ya. Tidak ada mau diajak kompromi, itu disebut otoriter. Kemudian dihapuskannya kerja rodi. Nah, kerja rodi dihapusin tuh dampak positifnya. Yang kelima, kopi merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terjamin. Jadi, kalau misalnya ada yang nanam kopi di lahannya, nah itu udah dapat jaminan tuh dari pemerintah Inggris gitu. Karena komoditas kopi ini adalah komoditas yang paling mahal ketika dijual di luar negeri atau di Eropa. Makanya disuruh tanam kopi tuh di daerah Parahyangan. Parahyangan tuh kalau sekarang tuh kita taunya Bandung ya, Bandung Barat. Itu di daerah Lembang deket situ. Nah, itu banyak tuh tanaman kopi ya. Terus dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya kalau pasti ada positif, pasti ada negatifnya dong ya. Dengan adanya sistem ini pasti ada yang merasa kecewa, ada yang merasa kesel dan lain-lainnya ya gitu. Misalnya gini, menumbuh kembangkan kebencian. Nah, jadi benci rakyat Indonesia kepada pemerintah Inggris. Kenapa? Udah dia yang punya tanah, dia yang harus bayar sewanya, dan dia juga yang nanam. Nah, itu yang kenapa mereka kesel.
Jadi nggak dapat untung sama sekali gitu. Untungnya diambil Inggris semua gitu. Ya, timbulnya kerugian yang cukup besar bagi pribumi. Ya, jelas ya yang tadi Bapak udah jelasin. Ya, dia yang punya tanah, dia yang nyewa, dia yang nanem. Nah, ya kayak gitu. Gimana nggak rugi gitu kan? Terus petani juga tidak boleh menjual, membeli lahan atau tanah serta menggadaikan tanah. Ya, kalau misalnya kayak gitu ketahuan ya bakal kena hukuman nanti. Ya, kenapa nggak boleh kayak gitu? Karena nanti pemerintah Inggris dia tidak dapat pemasukan tuh ya kalau dijual tanahnya digadain. Oke, sampai di sini paham sistem sewa tanah? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Nah, sistem sewa tanah pemerintah Inggris itu diperkenalkan oleh siapa? Gubernur Jenderal Stafford Stamford Raffles atau Thomas Stamford Raffles ya itu. Thomas Stamford Raffles. Jadi depannya itu sebenarnya ada Thomasnya ya. Kalau misalnya Inggris dia itu ada Sir-nya ya. Ada depannya ada Sir Thomas Stamford Raffles. Nah, itu nama panjangnya. Tapi kalau kita kan di sini kenalnya ya Gubernur Jenderal Stamford Raffles ya. Dia juga nih yang menemukan bunga ya, bunga yang ada terkenal tuh di wilayah Sumatera. Bunga apa? Ada yang tahu? Bunga bangkai. Iya. Iya. Apa nama panjangnya? Rafflesia Arnoldi. Ya betul, Putri Ardana, Abdurrahim, Mama Nadia nih berarti jangkauan pengetahuannya luas nih, paham ya. Jadi dia nih yang menemukan bunga bangkai. Kita terkenalnya itu bunga bangkai ya. Dulu ya, Pak. Kenapa? Di Bengkulu bukan, Pak? Ya betul, Abdurrahim ya, pinternya di daerah Bengkulu tuh ya, di daerah Bengkulu di daerah Sumatera bagian timur ya, dekat sama Palembang ya, Bengkulu itu posisinya. Ya jadi itu dia ini termasuk gubernur jenderal yang sangat suka sekali dengan flora atau tanaman ya. Dia nih paling suka sekali dengan tanaman. Jadi dia pada saat jadi gubernur jenderal di Indonesia, nah dia mengembangkan sistem pertanian justru gitu karena dia suka sekali dengan flora gitu ya, tanam-tanaman seperti itu. Dan dia juga memberikan risetnya, yaitu kalau yang kalian sering ke Lembang ada yang Observatorium Bosca. Nah itu juga tuh dari pemerintah Inggris tuh, Observatorium Bosca ya, kalau yang pernah ke jalan-jalan ke Bandung ya atau jalan-jalan ke Lembang itu pernah tuh ya ada seperti itu ya. Oke, selanjutnya ya jadi itu ya tadi Thomas Stamford Raffles dia yang menemukan bunga bangkai juga ya di daerah Bengkulu. Makanya namanya tuh diabadikan menjadi Rafflesia arnoldi. Ya, Rafflesia arnoldi itu nama latinnya, tapi nama Indonesianya bunga bangkai. Kenapa bunga bangkai? Jadi ketika dia mengembang, nah itu dia menimbulkan aroma. Nah, aromanya itu bau busuk ya, jadi kayak gitu. Nah, nanti dari hal itulah yang mengakibatkan disebutkan menjadi bunga bangkai gitu ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas pengaruh sistem tanam paksa. Nah, coba Bapak minta Raka, mana Raka? Ada Raka? Ada, Pak. Iya, dibaca Raka. Yang 4, nomor 4 tuh. Pengaruh sistem tanam paksa. Istilah tanam paksa berasal dari bahasa Belanda yaitu Kulturstelsel pada tahun 1830. Johannes van der Bosch menerapkan sistem tanam paksa Kulturstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro
1825 sampai 1830 dan Perang Belgia 1830 sampai 1831. Sistem tanah paksa, kultur stelsel yang dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal Val de Bois pada dasarnya adalah gabungan dari sistem pajak tanah Raffles dan sistem tanam wajib POC. Berikut isi ketentuan tanam paksa. A. Setiap rakyat Indonesia yang punya tanah diminta menyediakan tanah pertanian yang digunakan untuk kultur stelsel tanam paksa yang luasnya tidak lebih 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya cuma ditanamin jenis-jenis tanaman yang laku di pasar ekspor. B. Itu untuk menanam sistem tanam paksa tidak boleh lebih dari waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. C. Tanah yang disediakan terhindar bebas dari pajak. Nah, hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. D. Rakyat Indonesia yang tidak mempunyai tanah pertanian bisa menggantinya dengan bekerja di perkebunan, pengangkutan atau di pabrik-pabrik milik pemerintahan kolonial selama 1/5 tahun atau 66 hari. Hasil tanaman harus diberikan kepada pemerintahan koloni apabila harganya melebihi kewajiban pembayaran pajak. Maka kelebihannya harga akan dikembalikan kepada petani. F. Penyerahan teknik pelaksanaan aturan sistem tanam paksa kepada kepala desa. G. Kegagalan atau kerusakan sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan dari petani, seperti karena terserang hama atau bencana alam, akan ditanggung pemerintah kolonial. Ya, udah sampai situ dulu. Ya. Jadi sistem tanam paksa atau kultur stelsel ya. Ini istilah ini banyak kita dengar, terutama nanti ketika kalian nanti udah kelas 9 ujian sekolah, kultur stelsel ini pasti kalian akan menemukan soalnya ya. Pasti akan menemukan soalnya di ujian. Ya. Kultur stelsel itu artinya adalah sistem tanam paksa. Nah, sistem tanam paksa ini pada saat itu dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda ya. Jadi, kultur stelsel atau tanam paksa ini adalah penggabungan dari 2 sistem sebelumnya, yaitu sistem sewa tanah dan sistem tanah wajib ya, tanah wajib dari VOC. Nah, itu dia gabungannya nih. Nah, terus kita juga lihat di sini ya, ada beberapa ketentuan ya, ketentuan dalam tanam paksa itu ada 7 tuh ya, tadi dibacain sama Raka. Ya, waktu untuk menanam tidak lebih dari 3 bulan, terus tanah yang disediakan terhindar atau bebas dari pajak. Ya, tapi ingat yang namanya pemerintah kolonial atau pemerintahan yang menjajah kita, itu sudah pasti dia hanya janji manis saja ya, hanya janji manis dan kebenarannya itu dipertanyakan, jadi bisa 0 besar sih ya. Nanti kita lihat nih di bagian bawahnya, kita baca kira-kira ketentuan itu diterapkan gak sih sama pemerintah kolonial Belanda ini. Nah, nanti kita lihat ya di bagian bawahnya. Coba Fikri Dandi baca, Fikri, terusin. Baca, Pak. Ya, lanjutin. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan
baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. A. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Kelebihan hasil panen tanam. B. Kelebihan panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. C. Waktu untuk kerja wajib melebihi 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. D. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Pada tahun 1848 sampai 1850, karena paceklik 9-10 penduduk Grobogan, Jawa Tengah mati kelaparan. Dari jumlah penduduk yang semula 89.000 orang, yang hanya dapat bertahan hanya 9.000 orang. Penduduk Demak yang semula berjumlah 336.000 orang hanya tersisa sebanyak 120.000 orang. Data ini belum termasuk data penduduk daerah lain yang menunjukkan betapa mengerikannya masa penjajahan saat itu. Tentu saja tinggi kematian tersebut bukan semata-mata disebabkan sistem tanam paksa. Ya, udah dulu Dandi. Ya, Bapak. jadi ketentuan tanam paksa. Nah, ini yang tadi Bapak bilang, ya, benar kan? Jadi dia hanya manis di awal aja nih, tetapi pas penerapannya itu justru nol besar, ya, tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, pertama dia bilang kalau misalnya ada kelebihan nanti akan dibalikin atau akan dikasih ya ke yang punya tanah, tetapi kenyataannya pelaksanaannya malah tidak dikasih sama sekali. Nah, kemudian yang tidak punya tanah disuruh bekerja paling lama cuma 66 hari, tetapi lebih dari 66 hari dan tidak dikasih gaji atau upah sama sekali oleh pemerintah Belanda. Kenapa dia tidak dikasih upah? Karena menurut pemerintah Belanda itu adalah pembayaran pajak dia. Nah, jadi upah yang harusnya diberikan jadi tidak dikasih. Kenapa? Karena mereka bilangnya yaitu pembayaran pajak kamu gitu. Kamu tidak punya tanah ya, gaji kamu saya pegang, saya ambil ya untuk pembayaran pajak. Nah, itu. Jadi kalian bayangkan gitu kan, pada saat itu ya kita belum merdeka, kemudian mau makan aja sulit ya, sampai ada bencana kelaparan tuh ya, sampai ada bencana kelaparan di wilayah Grobogan, Jawa Tengah dan wilayah Demak ya. Coba bayangin, dari 89.000 cuman tinggal 9.000, berarti yang mati hampir 80.000 orang coba ya. 80.000 orang nyawa melayang tuh pada saat itu ya. Tapi bukan hanya karena tanam paksa ya, karena di situ disebabkan juga ada paceklik. Paceklik itu artinya gagal panen ya, gagal panen yang seharusnya bisa mendapatkan hasil, tetapi karena ada paceklik ini akhirnya tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ya, coba dari 89.000 yang bertahan cuma 9.000 orang ya, 80.000-nya kemana ya? Meninggal. Kenapa? Karena dia tidak bisa makan, tidak bisa memenuhi kehidupan kebutuhannya gitu ya. Terus tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak, padahal awalnya tuh dibilang nggak kena pajak nih, cuma nanam aja nanti kita bagi hasil. Nah, tetapi kenyataannya nol besar ya, tidak sesuai dengan fakta. Nah, itulah ya kamuflase yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada Indonesia. Kenapa? Karena dia tahu orang Indonesia itu pasti bakalan nerima kalau ada hal baik ya. Karena kan kita ini adat ketimuran ya. Kita tidak pernah punya prasangka buruk sama orang, tetapi orang yang selalu mempunyai prasangka buruk terhadap Indonesia ya gitu. Jadi hal-hal itulah yang mengakibatkan terjadinya seperti ini ya.
Oke, lanjut. Sampai di sini udah paham? Sebelum lanjut lagi, Paham, Pak. paham ya? Nah, coba coba dilanjut oleh Safira Agustin. Ada Safira Agustin mana? Ada, Pak. Ya, Safira dibaca Neng. Yang paragraf yang bawah tuh. Yang sistem ini ya, Pak ya? Iya, sistem ini. Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dengan mengancam praktik tanam paksa. Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tetapi juga orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuah hasil dengan dihapusnya sistem tanam paksa pada tahun 1870. Orang-orang Belanda yang menentang adanya tanam paksa tersebut diantaranya Baron van Hoevel, E.F.E. Douwes Dekker, Multatuli, dan L. Vitalis pada tahun 1870. Keluar Undang-Undang Agraria atau Agraris Sewet yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah penduduk dapat disewa selama 5 tahun dan ada juga yang disewa sampai 30 tahun. Udah, Pak. Ya, udah ya. Jadi sistem ini membuat banyak kalangan itu bersimpati. Kenapa? Karena prakteknya ini tidak sesuai dengan perjanjian di awal ya. Yang tadinya menguntungkan jadi bikin buntung gitu ya. Yang tadinya untung malah buntung ya. Masa iya dia punya tanah, dia bayar juga, dia yang nanam ya. Hampir sama-sama, beda tipis sebenarnya dengan yang sewa tanah. Cuman dikamuflasein aja nih dengan kata-kata yang dibungkus dengan yang menarik gitu ya. Akhirnya rakyat Indonesia nih percaya gitu. Padahal ya ujung-ujungnya sama juga ya, dibohongin gitu. Nah, di sini ada orang-orang Belanda yang menentang adanya tanam paksa, di antaranya Baron van Hovel, I.F.E. Douwes Dekker atau Multatuli, ya, dan L. Vitalis. Nah, kemudian pada tahun 1870 keluar Undang-Undang Agraria atau Agraris Wet. Ya. Jadi tanah pemerintah dapat disewa oleh pengusaha tanah itu selama 75 tahun. Kemudian tanah penduduk disewa 5 tahun sampai 30 tahun ya. Terus lanjut lagi belakangnya. Ya. Coba Niken, ada Niken, mana Niken? Ada, Pak. Ya, Ada. dilanjut, Neng. Pada tahun yang sama juga 1870 keluar Undang-Undang Gula Speaker Web yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Tebu harus diproses di Indonesia. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta. Pihak swasta diberi kesempatan yang luas untuk mendirikan pabrik gula baru melalui UU Gula. Perusahaan swasta Eropa mulai berinvestasi di Hindia Belanda di bidang perkebunan. Sejak UU Agraria dan UU Gula dikeluarkan, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Indonesia. Mereka memainkan peran penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Tanah jajahan di Indonesia berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing, tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa, serta penyedia tenaga kerja yang murah. Ya, 5. Ya. Udah, itu dulu, bentar dulu ya.
Ya, jadi pada tahun 1870 keluar juga tuh Undang-Undang Gula ya, setelah Undang-Undang Tanah, terus muncul Undang-Undang Gula atau Suikerwet ya, Suikerwet ya. Kalau orang Belanda itu menyebut gula ya suiker ya. Kalau bahasa Inggris kan sugar ya, sugarwet. Tapi kalau itu nah, sebentar ya. Ya, jadi itu ya. Nah, dengan adanya kemudahan ini ya, dengan diciptakannya undang-undang tanah, nah para pengusaha itu bebas ya, bebas untuk menanamkan saham, modal dan lain-lainnya. Dah. Inilah ya awal mula banyak berkembang perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia, terutama perusahaan asing ya. Mereka memakai kesempatan ini untuk mempunyai investasi di Indonesia. Nah, terutama di bidang tanah ya, gitu. Jadi makanya disebutnya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Nah, pihak swasta tuh masuk tuh tanah jajahan ya. Kemudian kenapa juga mereka banyak di sini? Karena tenaga kerja kita murah gitu. Jadi mereka sangat suka dengan yang harganya itu murah. Kenapa? Dengan tenaga kerja yang murah ya, otomatis dia juga membayar gajinya juga tidak banyak ya, murah juga gitu. Itu karena kan kalau pengusaha itu kan untung banyak tetapi dengan pengeluaran yang sedikit. Nah, itu yang trik mereka ya seperti itu ya, cara berdagang mereka, cara mempunyai keuntungan seperti itu ya. Dengan cara seperti itu ya mereka mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Coba kalau mereka membuka pabrik di Eropa, nah itu mereka tenaga kerjanya mahal. Kenapa? Karena mereka punya keahlian, punya skill ya. Tapi kalau mereka di negara jajahan kan pasti rakyatnya ada yang belum bisa gitu kan, tidak mempunyai skill, tidak punya keahlian. Makanya kalian penting harus sangat dari sekarang harus pintar ya, belajar yang benar. Ya, jangan sampai kalian tidak punya skill, tidak punya keahlian. Nanti kalian digantikan dengan mesin ya. Kalau misalnya tidak bisa punya keahlian. Oke, sampai di sini paham? Atau ada yang mau nanya? Ayo. Sebelum nanti Bapak akhiri. Nadia mau nanya, Pak. Mau nanya apa Nadia? Kan yang halaman 42. Kenapa? Kan ada dampak positifnya tuh, dihapuskannya kerja rodi dan upeti. Upeti itu apa? Upeti itu jadi pembayaran ya, pembayaran yang dilakukan oleh warga atau penduduk pribumi kepada pemerintah Inggris atau pemerintah Belanda ya, sebelum Inggris kan Belanda. Jadi dibayar tuh upetinya, atau kalau sekarang nih bayar sewa lah gitu, sama ya. Jadi bayar upeti. Jadi dia bayar upetinya itu ke pengamanan atau ke keamanan. Nah, jadi setiap ada yang datang nih meminta bayaran, nah dikasih, bisa upetinya tuh berupa apa aja, bisa berupa hasil bumi ya, bisa berupa barang ya, ataupun kayak misalnya kalau yang bangsawan ngasih upetinya itu berupa emas tuh, biasanya koin-koin emas ya. Nah, jadi hal-hal itu yang disebut sebagai upeti gitu. Jadi kalau upeti sih kebanyakan itu orang-orang bangsawan ya yang memberikan gitu. Tapi kalau orang yang bukan bangsawan ya, orang yang sederhana, penduduk pribumi biasa, dia dimintakan upeti juga tetapi dengan paksaan. Tapi kalau yang para bangsawan ya,
para bupati, kemudian sultan yang ada di wilayah tersebut. Nah, itu sebagai bentuk pengamanan ya, pengamanan yang udah dilakukan oleh keamanan, nah dibayar tuh upetinya gitu. Upetinya bisa tiap minggu ya, bisa tiap bulan ya, atau pas nanti dia datang dibayarkan. Nah, jadi kayak gitu ya sistem upeti. Jadi sama aja kayak dia tuh bayar sewa gitu ya. Itu yang dimaksud upeti. Ada lagi yang lain? Ya, udah paham ya. Jadi materi kita hari ini dua ya, yaitu sistem sewa tanah dan sistem tanam paksa. Kalau sistem tanam paksa dipopulerkan atau dikembangkan oleh siapa? Sistem tanam paksa? Johannes van den Bosch. Johannes van den Bosch. Ya. Kalau sistem sewa tanah oleh siapa? Oleh Gubernur Jenderal Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles atau Stamford Raffles boleh. Tapi kalau yang lebih lengkap Thomas Stamford Raffles ya. Oke. Jadi Bapak kira materi kita hari ini sampai di situ, yang kalian insya Allah mudah-mudahan paham ya. Semoga kalian bisa naik kelas semuanya, nilainya baik ya. Jadi kalau yang tadi udah Bapak sebutin nilainya belum tuntas, belum lengkap, nanti dikumpulkan ya, kirim screenshot ke WA Bapak ya. Kirim tanggalnya tanggal berapa tugasnya, sebutin nama ya, ngucapin salam. Kalau nggak ngucapin salam ya tidak akan dibales ya. Apalagi nggak nyebutin nama. Oke, ya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan manfaat ya untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, berdoa selesai. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.